coming down. We stayed up till the morning, talking till the first light of dawn. Just like that, without no warning, it hit me so hard. Oh, I'm so sorry, girl, I didn't mean to. I done missed it up again. Yeah, I'm sorry if I crossed the line. What am I supposed to do right now? Baby, I'm falling for you. What I would do for you to love me too. No, I can't hide it no more. What I would do for you to love me too. I try to tell what you were thinking, what you might feel for me. And I know that we've been Mohon izin teman-teman untuk memulai acaranya pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat bagi kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat sore teman-teman, sudah hadir di kelas kali ini, kelas Ngerti Digital dari KZN Room. Dan pastinya teman-teman sekarang berada, atau mungkin yang join di sini dari daerah yang bermacam-macam kali ya. Nah, untuk memulai, saya ingin teman-teman semuanya memperkenalkan dirinya lewat kolom chat. Silahkan diperkenalkan namanya siapa, dari mana ya teman-teman, supaya apa? Supaya tahu pastinya, supaya teman-teman nanti juga ternyata sebelahan satu kota, atau mungkin ternyata satu daerah yang sama, siapa tahu nantinya bisa kopi darat, atau mungkin ketemuan ngobrol, mungkin yang lainnya. Mungkin silahkan langsung aja gunakan kolom chatnya. Oh, sudah ada, waduh, sudah langsung aja. Dari Kak Himawan Harjuni dari Ambon. Halo Kak, selamat sore. Semoga dalam keadaan sehat juga ya Kak ya. Dan teman-teman yang lain silahkan. Oh, ada Kak Davi dari Pekanbaru. Kak Davi, halo Kak Davi. Coba ini slide-nya pakai HP ya sekarang ya. Baik. Yang lainnya teman-teman, semoga silahkan jangan malu-malu untuk memperkenalkan dirinya. Pastinya sekali lagi ya, siapa tahu ada kemungkinan besar nanti teman-teman bisa berkolaborasi, atau mungkin nanti iseng atau pengen bikin kegiatan seperti ini di daerahnya, bisa difasilitasi nih sama KZN Room. Nah, itu dia teman-teman. Leviana dari Depok. Halo Kak Leviana, apa kabar? Terima kasih teman-teman sudah memberikan komentarnya di kolom chat. Dan mungkin silahkan langsung aja, nggak usah saya tungguin, nggak usah saya bacain, nanti silahkan teman-teman langsung aja perkenalkan dirinya dari daerah mana, biar kegiatan ini atau mungkin teman-teman bisa saling berkenal satu sama lain. Nah, sambil saya lanjutkan ya, teman-teman mulai acaranya. Dan sebelum masuki acara pada hari ini, perkenalkan nama saya Andika Renda Pribadi, mendapatkan kehormatan untuk menjadi moderator pada kelas Ngerti Digital kali ini dengan tema yaitu WhatsApp bisnis wajib buat yang punya bisnisnya. Kita tahu ya bahwa saat ini WhatsApp itu salah satu sosial media yang sangat umum ya kita miliki, dan pastinya itu ya belum tahu adanya WhatsApp bisnis. Nah, nanti siapakah yang memberikan materinya, nanti kita lihat. Nah, dan juga mohon izin untuk saya menyambut ya teman-teman semuanya ada di sini, dan pastinya ada pembicara pada hari ini ada Kak Rizky ya sebagai Head of Mentor dari KZN Room, dan teman-teman semuanya yang ada di sini dari daerah manapun saat ini teman-teman live-nya. Semoga kita diberi kelancaran dan pastinya sinyalnya tidak terganggu dan tidak ada masalah ya nanti selama perjalanannya acara. Dan selamat datang, selamat bergabung di kelas Ngerti Digital
dengan tema WhatsApp bisnis wajib buat yang punya bisnis. Itu dia. Dan sebelum masuki materinya, saya mau izin teman-teman untuk membacakan atau mungkin memberitahu dulu nih sebelumnya bahwa sudah tahu belum semuanya tentang Kaizen Room itu apa, atau mungkin Kaizen itu apa, bos? Sebenarnya Kaizen itu berasal dari dua kata, yaitu Kai dan Zen. Yang pertama adalah Kai itu perubahan, yang Zen itu berarti baik. Berarti kita berharap bahwa dengan adanya Kaizen ini kita bisa memberikan perubahan yang baik pada teman-teman semuanya, entah itu dari segi kehidupannya atau mungkin komunikasi, bisnis, atau pengembangan diri ya. Dan di kelas ini yaitu di kelas spesial di mana kelas Karya Digital kita akan membahas banyak hal tentang bagaimana alat-alat atau mungkin hal-hal yang kita bisa gunakan dari sosial media atau mungkin perkembangan yang sangat luar biasa, seperti apa yang bisa digunakan untuk menjadi pengembangan diri kita atau mungkin untuk manfaat diri kita juga. Nah, itu dia teman-temannya. Dan untuk memulai acara supaya semuanya jadi lancar dan tidak ada masalah, pastinya ada tata tertib yang harus teman-teman patuhi nih ya. Pertama adalah saya ingin teman-teman untuk kita bekerja sama bareng-bareng supaya mematikan mic-nya pastinya, untuk mem-mute ya supaya tidak mengganggu ketika nanti ada narasumber sedang berbicara atau menyampaikan pendapatnya atau materinya. Baik, berikutnya tentang selama sesi berlangsung teman-teman boleh mengajukan pertanyaan di kolom chat, silahkan aja langsung ketika ada kegelisahan, oh ada sebagian ini saya ingin bertanya nih, silahkan ketika ada kolom chat nanti ada formatnya juga yang akan disampaikan oleh admin dari Kaizen Room. Dan teman-teman nanti juga chatnya atau akan kita bahas di sesi tanya jawab pastinya ya. Dan juga teman-teman, saya juga berkenan jika teman-teman semuanya berkenan untuk on cam menampilkan wajahnya, wajah-wajah gantengnya, wajah cantiknya di sore hari ini supaya kita saling berinteraksi, biar kita sapa-sapa nih. Oh terima kasih Kak David atau teman-teman yang lainnya mau on cam ya teman-teman. Nah itu supaya teman-teman dari tata cara mungkin yang sudah kita bacakan tadi, semoga teman-teman bisa mematuhinya, bisa menepatinya agar acara bisa berjalan dengan baik dan lancar pastinya. Nah, saya juga mohon izin untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Rizky Ayu Febriana. Beliau adalah pernah menjadi seorang fasilitator dari Google, mungkin juga Google, atau mungkin beliau juga aktif di kegiatan literasi digital, dan pastinya beliau juga memiliki kemampuan yang bisa membantu teman-teman yang di sini UKM atau punya bisnis. Beliau adalah orang yang tepat untuk kita tanyakan nanti dengan banyak pertanyaannya. Mungkin langsung aja pada Kak Rizky Ayu saya panggil untuk menghadap untuk nongol bareng-bareng di layar Kak ya. Apa kabar Kak Rizky Kak? Halo, Kak Rizky Ayu. Andika. Suara saya terdengar ya? Agak ada berbek-berbek, itu dari mana ya? Pas saya bukan. Coba ulangi lagi. Halo. Oke, aman nggak? Aman, sudah jernih. Apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah sehat, baik sekali. Kak Andika gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Ini live dari daerah? Aku di Depok, Kak Andika. Oh di Depok ya, berarti kita dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Wow, jauh sekali deh. Ya ini fungsinya online ya, kita bisa saling bertemu di dunia maya. Ya, dunia maya. Kak, ini sedikit mengupas tentang WhatsApp ya. WhatsApp kita tahu bahwa banyak sekali aplikasi sosial media, dan kita sekarang mungkin Kak Rizky hari ini akan memperkenalkan tentang namanya WhatsApp Business. Itu sebenarnya apa sih dalam arti mungkin kita sedikit aja ya, jangan dijelaskan sepanjangnya. Misalnya dijelaskan bahwa kenapa sih kita perlu nih aplikasi ini gitu. Oke. WhatsApp kayaknya udah semua orang udah pasti punya ya Kak ya. Benar. Basic komunikasi ya. Ini salah satu bentuk basic online gitu ya, tempat untuk komunikasi gitu ya. Nah, biasanya untuk yang mempermudah komunikasi dengan WhatsApp. Nah, WhatsApp Business adalah salah satu media chatting yang bisa digunakan oleh para pengusaha, pemilik usaha, pebisnis untuk melakukan interaksi dengan pelanggannya secara lebih pribadi gitu. Intinya seperti itu, untuk memudahkan promosi, menjaring pelanggan dan lain sebagainya. Seperti itu Kak Andika. Untuk menghubungkan antara si penjual pemilik bisnis dengan si konsumen, Mbak ya. Oke, baik. Mungkin untuk lebih jelasnya Kak Rizky akan menjelaskan semuanya pada hari ini. Jadi teman-teman silahkan menyimak dan pastinya silahkan bertanya, jangan lupa bertanya, manfaatkan kesempatan ini bertanya sebanyak-banyaknya kepada Kak Rizky untuk bisa menggali sebanyak apapun. Baik, silakan pada Kak Rizky, waktu dan layar saya. Persilakan. Waktunya 40 menit Kak. Baik, siap Kak Andika. Terima kasih. Saya coba untuk share screen ya. Sudah terlihat belum Kak Andika? Punten. Lihat. Ya, tinggal di full screen Kak. Ini ada suara yang... Iya.
Boleh dibantu mungkin ya Kak admin untuk Oke. mute peserta yang Sudah, silakan. Oke, baik. Oke, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di kelas Ngerti Digital by Kaizen Room. Saya ucapkan juga selamat datang untuk teman-teman yang sudah bergabung dan juga untuk Mas Dika juga terima kasih sudah menyambut tadi ya. Dan juga teman-teman semoga semuanya dalam keadaan sehat dan aman dimanapun berada. Nah hari ini karena waktunya agak banyak juga gitu ya, kita akan sama-sama berdiskusi dan belajar tentang salah satu materi yang mungkin sebenarnya sering sekali kita lakukan sehari-hari ya, berkomunikasi, yaitu melalui WhatsApp. Cuman mungkin beberapa dari kita tidak aware gitu ya, tidak bisa belum maksimal memanfaatkan WhatsApp, khususnya WhatsApp bisnis untuk memaksimalkan bisnisnya, promosinya dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan berdiskusi gitu ya, kita santai aja, kita akan sama-sama belajar tentang materi kita hari ini. Seperti itu. Teman-teman kalau ada pertanyaan langsung tulis aja di kolom chat, nanti bisa akan dirangkum oleh Mas Andika. Baik, jika saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Rizky Febriana. Saat ini saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi Head of Mentor di Kaizen Room, salah satu perusahaan Human Capital Development yang ada di Jakarta, bergerak di bidang pendidikan, pelatihan, dan human resource. Kemudian cukup berpengalaman di bidang bisnis coach UMKM karena dulunya teman-teman bisa lihat sendiri saya berkecimpung di dunia pelatihan UMKM ya, di program Gapura Digital Women Will dari tahun 2017 sampai tahun 2021 kemarin. Lalu tahun ini saya juga mendapatkan kepercayaan untuk bergabung di ESP Class Coach Rumah Siap Kerja tahun 2022 di Jakarta ini. Begitu teman-teman semuanya, sedikit tentang saya. Oke, kita lanjut. Nah, agenda kelas kita hari ini tuh apa aja? Ini teman-teman kayaknya formal banget ya tentang kelas, tapi ini untuk mengingatkan aja supaya nanti kalau misal saya ada kelewat atau di akhir ada yang belum tersampaikan, teman-teman bisa catat dan ditanyakan kembali gitu, Mbak tadi bilangnya ada yang bahas ini, tapi kayaknya belum atau saya kurang jelas gitu ya. Kita akan bahas yang pertama adalah pengertian WhatsApp bisnis beserta manfaatnya, kemudian fitur-fitur pada WhatsApp bisnis dan cara penggunaannya, kemudian cara mengoptimalkan WhatsApp bisnis untuk bisnisnya teman-teman. Jadi ada 3 poin yang akan kita bahas pada hari ini. Intinya kita akan bahas WhatsApp bisnis itu seperti apa sih, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, pengertian WhatsApp bisnis ini texting banget, tapi mungkin teman-teman perlu tahu juga bahwa WhatsApp bisnis adalah aplikasi gratis ya, sekali lagi gratis ya, teman-teman bisa download atau unduh langsung, baik handphonenya Android ataupun iPhone. Nah, ini dirancang khusus untuk mempermudah pemilik bisnis berinteraksi dan terhubung dengan pelanggan secara pribadi. Kenapa dikatakan secara pribadi? Karena ini bisa chat dari pebisnis langsung ke pelanggan, maksudnya one by one gitu ya. Karena sebenarnya kan sejatinya si WhatsApp ini adalah aplikasi chatting ya, bukan media sosial. Kalau media sosial itu kan kita terhubung tidak hanya dengan satu orang saja, tapi dengan banyak orang. Meskipun WhatsApp juga kita menyimpan banyak kontak, tapi ini memang media chatting. Tapi kenapa ini bisa dikatakan salah satu media sosial juga? Karena ada interaksi juga di situ, meskipun tidak langsung ya, karena kan kayak kita mau main status ya kita hanya berhubungan dengan dia aja, nggak semua orang bisa lihat komenan status kita di status orang seperti itu. Nah intinya WhatsApp bisnis ini diperlukan untuk berinteraksi secara pribadi, secara lebih mudah antara pelanggan dan juga pebisnis. Ininya seperti itu. Terus nanti kalau ada pertanyaan nih Kak, terus gimana Kak kalau saya punyanya hanya WhatsApp biasa? Oke, ada yang curhat-curhat. Oke, gimana kalau kita punyanya WhatsApp biasa Kak gitu, nggak bisnis gitu? Is okay untuk basic kita dalam chattingan. Tapi nanti teman-teman akan lihat alasan apa saja atau fitur-fitur apa saja bisa kita manfaatkan untuk WhatsApp bisnis dan itu akan lebih mudah dibandingkan dengan WhatsApp biasa seperti itu. Kita lanjut dulu. Nah, coba saya ingin tanya dulu kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Ada yang sudah menggunakan WhatsApp bisnis? Boleh raise hand gitu ya, boleh klik raise hand-nya. Saya ingin tahu berapa orang yang sudah menggunakan WhatsApp bisnis. Silakan. Oke, Mas Andika sudah menggunakan WhatsApp bisnis. Ada lagi teman-teman yang lain? Oke, saya cek dulu. Kak Leviana, ya Kak Leviana juga sudah menggunakan WhatsApp bisnis. Ada lagi yang lain? Atau yang lain menggunakan WhatsApp biasa mungkin ya, belum yang WhatsApp bisnis. Oke, yang lain ditunggu mungkin. Hanya 2 orang dari berapa ini? 15, sekitar 16-17 peserta hari ini yang bergabung, baru 2 orang yang punya WhatsApp bisnis. Oke, nggak apa-apa. Kak Andika dan Ibu Leviana ternyata yang sudah memiliki WhatsApp bisnis. Kita lanjut dulu ya. Jadi kita anggap bahwa sebagian besar belum punya WhatsApp bisnis ya. Baik, selanjutnya.
Oke. Nah, alasan kenapa sih kita harus punya WhatsApp bisnis gitu ya, kenapa kita harus menginstal WhatsApp bisnis bukan WhatsApp biasa, khususnya untuk yang punya usaha. Ini ada 4 alasan yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, membalas pesan otomatis. Nah, teman-teman tahu nggak kalau di WhatsApp bisnis ini kita bisa atur fitur di mana ketika kita nggak online, maksudnya kita nggak lagi megang HP nih, misal kita lagi ngurusin pesanan, kita lagi di dapur, kita lagi nge-packing, dan lain sebagainya. Ada WA masuk gitu, kita nggak tahu karena HP-nya nggak lagi kita pegang. Di WhatsApp bisnis ini ada fitur di mana ada bot atau mesin yang otomatis akan membalas pesan ketika masuk gitu ya, gitu. Atau juga misal, ada orang yang mau nanya-nanya pesanan, sedangkan produk itu tuh banyak banget gitu. Nah, kita nggak mungkin kupas atau nulis lagi yang banyak. Nah, di sini ada sistem yang namanya quick replace. Jadi reply gitu ya, jadi akan membalas dengan cepat ketika kita hanya ketik, 1 kode, nanti akan saya jelaskan juga di belakang. Intinya di sini ada fitur otomatis untuk membalas pesan. Jadi kita nggak akan terlalu lama untuk membalas pesan karena kita tahu ya bahwa pelanggan itu maunya fast respon ya, maunya cepat dibales, maunya cepat ditanggapin gitu ya, nggak mau lama-lama. Nah, fitur message ini sangat memudahkan dan memberikan manfaat ketika kita tidak sedang online gitu. Di sini ada 3 fiturnya, nanti akan saya jelaskan di belakang. Kita lanjut dulu. Oke, kemudian alasan yang kedua adalah di WA ini kita ada broadcast message atau siaran gitu ya. Pesan broadcast ini sangat berguna bagi para pelaku bisnis online untuk menawarkan sebuah produk atau harga promo kepada para pelanggannya. Jadi di sini kita tuh diberikan kemudahan untuk menyebarkan promosi atau ada campaign baru, ada produk baru atau ada diskon gitu ya, langsung ke kontak yang kita pilih gitu ya. Di sini hanya pelanggan atau hanya customer kita yang menyimpan nomor kita yang akan menerima siaran ini. Jadi kita nggak bisa nih kalau nomornya nggak kita simpan atau si customer juga nggak menyimpan nomor kita. Jadi harus sama-sama menyimpan gitu ya, sama-sama kontaknya. Seperti kalau di WA kan ada status, itu yang bisa kita lihat kan orang yang menyimpan kontak kita juga dan kita juga menyimpan dia. Nah, nanti akan kelihatan nih dan kita bisa nge-share broadcast kita ke mereka. Jadi lebih mudah kan kalau di WhatsApp biasa itu nggak ada broadcast, adanya cuma teruskan atau kita udah satu-satu gitu ya. Kemudian alasan yang ketiga, adanya statistik interaksi pelanggan. Jadi ini tuh seperti rangkuman laporan yang bisa kita gunakan sebagai bahan evaluasi untuk riset selanjutnya supaya campaign atau promosi yang kita lakukan bisa efektif ya. Jadi data transaksi ini akan sangat berguna bagi para pelaku bisnis. Kegunaannya untuk menganalisis bisnis yang sedang dijalankan. Teman-teman bisa lihat di situ ada pesan terkirim, pesan tersampaikan, pesan dibaca dan pesan diterima. Kebetulan ini WhatsApp bisnis yang saya berikan contoh adalah dalam bahasa Indonesia ya. Di sini kita tahu bahwa misal nih, kita lagi bikin broadcast promosi, kita kirim ke 1.000 kontak. Terkirim ternyata hanya 9.700. Ini katakanlah 10.000 ya berarti ya, hanya 9.700. Berarti ada sekitar 1.294 yang tidak terkirim. Bisa jadi nomornya nggak aktif atau nomornya sudah tidak digunakan ya karena hanya cukup 1. Kemudian pesan yang tersampaikan, artinya pesannya dibaca gitu. Nah, di sini kita bisa lihat berapa drop rate yang terjadi antara pesan yang terkirim dan juga pesan yang terbaca. Kenapa banyak yang terkirim tapi nggak ada orang yang baca pesan kita? Oh, berarti kita bisa analisis lagi nih, bisa jadi promosi kita kata-katanya kurang menarik atau bisa jadi pesan yang kita kirim terlalu panjang gitu atau pesan kita kirim ternyata tidak efektif karena dikira spam gitu ya. Jadi ini bisa kita lakukan riset dari hasil statistik ini begitu. Kemudian juga ada pesan dibaca dan pesan diterima. Ini tuh kita bisa tahu misal nih ada yang kirim pesan ke kita, pesannya sampai ribuan nih, 1.000 berapa ya di sini, ternyata yang dibaca baru 600, berarti belum semua kita cek. Ini biasanya kalau pesannya udah numpuk ya, nah ini bisa kita juga jadikan acuan untuk melakukan riset selanjutnya gitu ya, jadi ini penting. Dan kemudian alasan yang keempat, alasan yang terakhir, tampil lebih profesional dengan profil bisnis. Di WA Bisnis ini disediakan yang namanya profil bisnis. Di profil bisnis ini ada berbagai macam informasi yang bisa dibaca oleh calon pelanggan kita. Dari mulai nama bisnis, alamat, kategori, jam buka tutup gitu. Saya pribadi jika ada WA masuk menawarkan promosi gitu ya, lalu dia bukan WA bisnis nih, saya nggak tahu dia nawarin apa ya gitu ya. Misal dia cuma promosi jual barang ABC gitu, tapi ternyata barangnya itu saya kurang familiar gitu, saya pengen tahu dulu nih, ini dia jualan apa. Saya klik WA-nya, ternyata bukan WA bisnis, saya belum dapat informasi yang lebih banyak dong gitu. Jadi WA bisnis dengan informasi yang lengkap, maksudnya dengan WA bisnis yang ada profil bisnisnya, itu akan lebih membuat percaya atau lebih mendapatkan kepercayaan dari pelanggan karena ada informasi akurat di dalamnya gitu ya, untuk mempermudah calon pelanggan untuk mengenal bisnis kita. Seperti itu tadi ya, 4 alasan yang bisa teman-teman
bisa teman-teman dapatkan atau 4 alasan bisa teman-teman jadikan hal yang bisa teman-teman gunakan untuk menggunakan WhatsApp bisnis ini gitu. Kita lanjut dulu. Nah, kalau udah tahu alasannya apa, tadi teman-teman yang belum punya WhatsApp bisnis ya, mungkin dari sekarang boleh di-download. Kalau misalnya teman-teman join-nya di laptop akan lebih mudah ya, supaya Zoom-nya nggak ketutup gitu ya, tetap bisa melihat Zoom, lalu teman-teman buka Play Store ataupun App Store-nya untuk download aplikasi WhatsApp Business. Lambangnya hampir sama dengan WhatsApp biasa, cuma dia ada huruf B gitu ya. Warnanya juga sama-sama hijau, teman-teman bisa download, ini gratis. Teman-teman mau praktek sekalian, kita tunggu untuk download aplikasinya, atau saya lanjut dulu untuk menjelaskan setiap fitur-fiturnya, lalu ke optimasi. Silakan boleh komen di chat room-nya, maunya gimana, kita langsung praktek. Kita tunggu untuk sama-sama download bareng-bareng, atau mau lanjut dulu? Gimana teman-teman? Lanjut dulu Kak? Oke, lanjut dulu aja Kak. Karena mungkin beberapa teman-teman Oke. support ya. Jadi, nah ini ya syaratnya supaya bisa download, yang pertama punya kuota pasti. Kemudian yang kedua, teman-teman harus punya memori ya, karena permasalahannya yang paling basic tuh biasanya memorinya penuh nih Kak gitu. Dan yang perlu diperhatikan teman-teman, masukkan nomor telepon yang akan digunakan untuk akun WhatsApp bisnis. Saran saya, gunakan nomor yang berbeda dengan nomor pribadi teman-teman. Jadi misal nih, di satu handphone sudah ada WhatsApp biasa, terus teman-teman download WhatsApp bisnis, tapi di HP itu cuma ada satu nomor. Di WhatsApp bisnis nanti ketika kita buka, akan ada tulisan apakah Anda akan menggunakan nomor ini. Nomor ini tuh nomor yang ada di WhatsApp biasa. Kalau teman-teman klik OK, WhatsApp biasa, teman-teman nggak akan bisa kebuka lagi, karena nomornya sudah digunakan di WhatsApp yang bisnis. Kecampur dong, itu nomor pribadi misal. Jadi saran saya, kalau belum punya nomor khusus bisnis, silakan beli gitu ya, tolong pisahkan nomor pribadi dan juga nomor bisnis, supaya lebih profesional ya. Karena nggak enak juga ya, nanti kalau misal kita lagi galau gitu ya, update status gimana-gimana dengan nomor pribadi kita, pelanggan kita juga ikut baca gitu, jadi nggak enak. Jadi lebih baik WhatsApp bisnisnya itu pakai nomor bisnis dipisahkan dengan WhatsApp pribadi gitu. Oke, setelah kita download aplikasinya, jangan lupa masukkan nama sesuai dengan nama bisnisnya teman-teman gitu. Oke, kita lanjut dulu. Kak Andika, ini untuk slide aku aman ya atau agak terbata-bata karena itu agak lambat ya ininya. Ini tampilannya masih di fitur-fitur WhatsApp bisnis yang poin 3 dan 4 ya? Oke. Emang baru disebut. Takutnya lemot aja gitu. Aman sih Kak. Ya. Nah, yang selanjutnya nih, ketika udah ke-download aplikasi WhatsApp bisnisnya, kita udah masukkan nomor telepon yang sesuai, langsung nih kan tampil nih WhatsApp bisnisnya. Lalu teman-teman bisa, langkah pertama yang dilakukan adalah mengisi fitur bisnis atau informasi data bisnisnya ya, dengan cara klik tulisan titik 3 di pojok kanan, lalu diklik, nah tampilannya seperti ini. Ada berbagai macam fitur yang ada seperti fitur bisnis, akun chat ini sama ya dengan WhatsApp biasa. Teman-teman klik yang fitur bisnis. Nah, di fitur bisnis ini bisa dikatakan adalah rumahnya gitu ya. Informasi bisnis kita semuanya ada di sini gitu ya. Dari mulai nama bisnis, kategori bisnis, deskripsi bisnis, alamat bisnis, jam operasional, alamat email, dan juga website. Nah, ini nih ya teman-teman yang cukup penting harus diperhatikan. Di nama bisnis teman-teman cantumkan namanya. Nah, buat teman-teman yang punya usaha yang namanya tuh nggak identik dengan usahanya. Misal, kalau usahanya makanan misal dimulai dengan kata dapur, food, itu kan identik ya, kita jual makanan. Kalau namanya ternyata tidak identik, misal nama usahanya Maxio, udah Maxio aja. Teman-teman pasti, maksudnya pelanggan atau calon pelanggan pasti akan bertanya, ini dia jualan apa ya? Dia jasa kah, jualan fashion, jualan baju, atau jualan makanan gitu. Nah, makanya penting teman-teman harus mengisi kategori bisnis yang ada di bawah nama. Kebetulan untuk Kaizen Room, ini kategorinya adalah pendidikan, karena kita bergerak di bidang pelatihan dan juga pendidikan. Nah, teman-teman disesuaikan dengan usahanya. Misal usahanya makanan, silakan diisi bisnisnya makanan. Ada yang bisnisnya fashion dan lain sebagainya. Ini penting ya, jangan sampai ini nggak diisi. Karena tadi ya, kalau nama bisnisnya tidak identik, maksudnya tidak ada yang menyiratkan ini usaha apa, akan membuat bingung si pelanggan kita gitu.
Kemudian ada alamat bisnis. Nah, alamat bisnis, deskripsi dulu. Nah, deskripsi ini juga penting nih, karena kita kalau udah jelasin di kategori, kita juga bisa jelasin di deskripsi bisnis gitu ya. Usahanya ini apa sih? Misal makanan, namanya makanannya Aichiro gitu. Ternyata kategorinya kan penjualan makanan gitu. Deskripsinya Aichiro ini apa gitu. Ternyata dia makanan khas Korea misal, atau makanan khas Cina, atau yang lain sebagainya. Di sini kita bisa jelaskan secara singkat, jualan kita tuh apa sih yang khas dari jualan kita gitu. Nah, ini juga akan menarik minat pelanggan untuk mempermudah mengidentifikasi kita tuh jualan apa gitu. Misal usahanya ini berdasarkan wilayah gitu ya, kayak laundry, terus apalagi ya, misal servis AC gitu ya, itu kan nggak bisa jauh ya, nggak mungkin kita yang di Depok, terus kita pesen servis AC dari Bandung gitu ya. Area bisnisnya itu berdasarkan area tadi ya, seperti servis dan juga laundry. Jadi ini penting untuk tulis alamatnya. Tapi Kak, gimana kalau saya nggak pengen tulis alamatnya? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Apalagi yang bisnisnya online, basicnya tuh online aja gitu, nggak mau tulis alamat juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang mau ditulis juga silakan. Apalagi untuk yang tadi ya, bisnisnya berdasarkan area, itu penting banget. Karena calon pelanggan juga akan melihat nih, oh mana nih areanya paling dekat saya, karena saya butuh cepat misal untuk memperbaiki AC dan lain sebagainya. Kemudian juga jam operasional ini penting ya, karena ini adalah informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan gitu ya, ketika pelanggan ini mau ngechat gitu. Ketika teman-teman misal bukanya hanya dari jam 9 sampai jam 6 gitu ya, di jam 6 ke atas teman-teman nggak akan balas chat itu. Jadi misal nanti ada pelanggan yang komplain, misal, Kak saya kan udah chat, saya kan chat untuk pesan, tapi dia pesannya di atas jam 6 sore, jam 7 malam misal. Nah, kita bisa memberikan informasi lagi, edukasi ke pelanggan bahwa Kak mohon maaf, kan kita bukanya cuma sampai jam 6, seperti itu. Dan kalau misal teman-teman sudah punya alamat email officially untuk usahanya, boleh dicantumkan. Atau ada alamat pribadi juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting email ini aktif gitu ya, karena bisa jadi ada orang yang berminat untuk berkolaborasi, terus dia ingin mengirimkan proposal pengajuan kerjasamanya melalui email gitu ya, agar lebih sopan dan lebih terperinci gitu ya. Dan juga kalau teman-teman sudah punya website juga bisa dicantumkan. Sebentar Kak Dika, maaf. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kemudian fitur selanjutnya, setelah kita udah mengisi profil bisnis kita dengan lengkap, kita dia dari mulai nama, kategori, kemudian jam operasional dan lain sebagainya, kita akan ke fitur perpesanan. Tadinya sudah saya sampaikan di awal, dari ada salam atau greeting di bahasa Inggris, greeting ya di aplikasi WhatsApp-nya pakai bahasa Inggris, kemudian ada pesan yang dijawab di luar jam kerja juga balas cepat gitu. Nah, untuk fitur salam, kita akan coba yang fitur pertama ini ya, tampilannya ini sama, diklik di kanan atas, kemudian klik salam. Untuk yang pertama, untuk menyambut salam. Nah, ini diaktifin dulu ya, jangan lupa. Jangan sampai teman-teman udah ngedit salamnya gimana, tapi nggak diaktifin di bagian atas. Sesuai sekreatif teman-teman. Kalau teman-teman punya salam khas, misal tadi ya, yang jualannya makanan khas Korea, boleh banget nih salamnya ada salam sapanya khas bahasa Korea misalnya, annyeonghaseyo, atau misal halo yorobun, atau misal teman-teman dengan bahasa lain gitu ya, bisa assalamualaikum juga boleh, atau teman-teman pakai bahasa Jepang gitu, terus misal bahasa Italia atau bahasa apapun itu boleh banget. Kalau teman-teman punya bahasa sendiri gitu ya, misal halo halo hai atau apapun itu boleh banget. Jadi di sini teman-teman pesan yang dikirimkan untuk pesan awal gitu ya. Biasanya untuk yang pertama kali ngechat kita dan orang yang udah lama nggak chat kita lebih dari 14 hari ya, tidak aktif itu bisa teman-teman gunakan fitur salam. Oke, kita lanjut dulu. Nah, fitur yang kedua, fitur pesan kedua adalah fitur pesan di luar jam kerja. Digunakan untuk mengirim pesan secara otomatis pada pelanggan yang mengirim pesan di saat kita sedang tidak online. Tadi ya, saya sudah jelaskan di awal bahwa ketika ada yang ngechat kita, tapi kita lagi nggak pegang HP gitu ya, lagi nggak online. Terus kita juga nggak pengen nih kehilangan calon pelanggan kita. Terus juga kita nggak pengen pelanggan tuh terlalu lama menunggu karena dikira kita tutup misal. Nah, ini kita bisa setting pesanan untuk balas cepat gitu ya, kirim pesan di luar jam kerja. Ini contohnya kalau saya ketika ada chat masuk, balasnya seperti ini, terima kasih atas pesan Anda, kami sedang tidak ada saat ini, tetapi akan merespon Anda secepat mungkin. Atau misal jawabannya, halo terima kasih sudah chat, mohon maaf kami sedang offline, akan kami chat segera mungkin, atau apapun itu, terserah itu sekreatifnya teman-teman ya, karena nggak ada patokan khusus harus gimana-gimana. Yang penting pesan itu tersampaikan dan bisa memberikan informasi yang cukup untuk pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu fitur balas cepat. Ini digunakan untuk memudahkan kita saat membalas pesan pelanggan dengan format yang sudah ditentukan. Jadi teman-teman, nanti kalau teman-teman buka di aplikasi WhatsApp bisnisnya, itu ada pintasannya nih ya di sebelah kanan. Pintasan ini biasanya hanya terdiri dari satu karakter atau satu kalimat. Nah, kalau satu kata, maaf.
saya di sini adalah satu kata, ada mohon maaf gini ya. Karena contoh di sini adalah WhatsApp bisnis dari Kaizen, di mana ini pelatihan. Jadi ini ketika ada orang yang nanya, Kak, saya mau daftar pelatihan, masih bisa nggak gitu. Saya tinggal ketik maaf gitu ya, nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri. Di WA-nya nanti akan muncul pilihan kalau ketik maaf, oh berarti balasannya yang ini, mohon maaf kelas tersebut sudah penuh, apakah berkenan kami hadirkan di kelas berikutnya, seperti itu. Nah, misal teman-teman pakai kodenya habis atau stok habis gitu ya, nah nanti pesan balasannya berisi tentang, ini yang nanya misal, Kak, masih ready nggak barangnya gitu ya, misal jualan bakso aci gitu, Kak, bakso aci masih ready nggak gitu. Instansinya adalah habis. Di bawahnya tulisan pesannya adalah, mohon maaf Kak, stok hari ini sudah habis, apakah berkenan kami kirim di lain hari atau dikirim 2 hari lagi dan lain sebagainya. Atau misal pintasannya adalah, ini misal kita ganti ya, jualan baju, Kak masih ready nggak ukuran L gitu. Pintasannya ukuran L gitu. Halo Kak, mohon maaf untuk ukuran L misal sudah habis. Atau misal contoh lagi ya, misalnya di bidang tas fashion gitu ya, tas fashion. Kak mau nanya dong kalau untuk warna merah pilihan modelnya apa aja ya gitu ya. Pintasannya merah gitu ya, terus pesan balasannya adalah rincian untuk warna merah tuh isinya apa aja seperti itu. Kita lanjut dulu. Nah, untuk fitur selanjutnya adalah katalog. Nah, ini tuh seperti kumpulan dari berbagai promosi, produk-produk atau apa ya, hal-hal yang kita tawarkan gitu ya. Di katalog ini sangat penting karena bisa Anda gunakan untuk update produk dan promosi terbaru. Jadi di sini tuh ada informasi dari mulai harganya, kemudian deskripsinya apa yang dijual, tautan ini juga untuk mempermudah misal mau pesen, kalau misal kita punya Bitly untuk menghubungkan kita mau ngechat pesennya seperti apa, dan juga kode itemnya. Misal ada promo, misal oh kalau pakai kode item misal hari besar atau weekend asik gitu dapat promo sekian persen seperti itu. Jadi di sini tuh nanti kalau teman-teman buka ya di pilihan katalog, teman-teman akan upload foto, dan ini bisa beberapa foto, nggak cuma satu ya. Jadi misal nih, saya mau upload katalog untuk promosi hari, misal kemarin kan lebaran gitu ya, untuk promosi lebaran 1 gitu. Ada beberapa promo nih, misal jualan baju, ada 5 baju di-upload dalam satu kategori promo ini, salah satu katalog ini, itu bisa. Nama itemnya adalah gamis lebaran day one gitu, misalnya harganya berapa, deskripsinya misal tersedia dari ukuran dan warna apa aja, kemudian tautannya bisa diisi dengan Bitly untuk pesannya seperti apa, lalu kode itemnya misal kalau pembelian berapa piece akan dapat diskon berapa persen, seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, fitur berikutnya adalah label. Oke, nah fitur label ini digunakan untuk menandai atau mengelompokkan pelanggan agar lebih mudah kita identifikasi. Jadi di sini tuh kita nggak lupa nih, waduh tadi yang saya chat ada sama Bu Ati, tadi dia baru pesen, udah bayar atau belum ya gitu. Nah, teman-teman bisa di sini teman-teman bisa lihat juga ada pelanggan baru, pesanan baru, menunggu pembayaran, telah membayar, dan juga pesanan selesai. Jadi misal nih, ada yang baru chat, pelanggan baru nanya-nanya nih ya. Hai Kak, mau nanya dong, masih ready nggak Kak baju gamisnya? Oke, dia pelanggan baru, tanda ini pelanggan baru. Terus ada pesanan baru, dia udah milih gitu ya. Kak, aku udah pilih ya, ini, nanti berapa Kak totalnya gitu. Terus kita ngirim nih invoice-nya. Terus ada juga yang menunggu bayaran dan telah membayar dan lain sebagainya. Kenapa ini penting? Karena nanti ini misal teman-teman biasanya kalau orang-orang yang jualan online gitu, biasanya ada rekapan gitu ya, maksudnya setiap sore misal terakhir packing jam berapa gitu, jam 3 udah terakhir packing, jadi pembayaran dan juga pembelian di atas jam 3 akan dikirim hari itu juga, tapi kalau lewat akan dikirim besok. Nah, berarti kan setiap jam 3 dia harus ngerekap. Nah, ini untuk mempermudah banget nih teman-teman tahu, tadi yang udah bayar siapa aja ya gitu ya, telah membayar, oh ada 5 orang, oke kita langsung packing hari ini juga. Terus mungkin masih ada sisa waktu 10 menit nih menunggu pembayaran, kita bisa chat lagi dia, halo Kak, sudah melakukan pembayaran Kak, baru dikirimkan buktinya, karena sebentar lagi kita akan melakukan packing Kak, kalau Kakak kirim, Kakak melakukan pembayaran hari ini, atau sekarang gitu ya, kita akan kirim hari ini juga gitu. Kemudian pesanan baru, misal orangnya tadi masih milih-milih, boleh kita ingetin lagi, udah jadi pilih yang mana, kita akan kirim hari ini juga Kak, kayak gitu. Jadi pesannya tuh beda-beda gitu. Kalau kita nggak ingat ini yang siapa yang pelanggan baru, siapa yang bayar, kita ngasal ngebles aja cuman, hai Kak, gimana, orang juga akan bingung, maksudnya gimana apa Kak, nggak to the point gitu ya. Kemudian fitur yang terakhir adalah fitur terbaru, yaitu keranjang belanja. Jadi, saya nih sebagai pelanggan, misal saya buka aplikasi WhatsApp bisnis milik seorang pebisnis yang jual baju gitu ya, saya baru milih-milih nih di katalognya, saya bisa masukkan keranjang. Jadi seperti
di marketplace. Jadi saya bisa masukkan keranjang dulu tanpa saya melakukan interaksi lebih lanjut gitu. Saya nggak WA dulu nanya harga berapa atau saya langsung melakukan pemesanan, itu belum. Jadi bisa dimasukkan ke keranjang dulu. Kita sebagai pemilik bisnis yang punya WhatsApp bisnisnya juga bisa ngecek gitu ya, menggunakan Anda untuk melacak pertanyaan mengenai pesanan, mengolah permintaan dan juga melakukan penjualan. Jadi kita bisa cek dulu wah berapa item nih atau berapa katalog saya yang sudah dimasukkan keranjang. Kita bisa lihat nih berapa efektif oh ternyata meskipun dia belum jadi bayar nih ya, tapi udah kelihatan nih yang misal kita promo ada 5 baju, 5 model baju. Ternyata yang dimasukkan keranjang paling banyak model A gitu ya. Ada 10 orang yang klik keranjang untuk model A. Oh, berarti model A cukup diminati. Untuk next-nya, misal kita ditunggu nih sama tengkulak mau pesen apa lagi, kita bisa catat dulu bahwa oh kira-kira produk A nih yang paling banyak peminatnya seperti itu ya. Jadi ini penting teman-teman untuk di riset berikutnya. Nah, ini yang sekarang jauh kegunaannya. Nah, biasanya teman-teman ini masih bingung ketika udah ada fitur-fitur ini, tapi cara promosinya gimana Kak gitu. Apakah promosi di WhatsApp itu cuman asal posting gitu ya? Teman-teman sini pernah nggak yang menemukan gitu ya orang yang promosi di WhatsApp hanya upload foto. Jadi WhatsApp-nya tuh statusnya sampai titik-titik banyak banget, cuman upload foto tanpa ada keterangan, tanpa ada informasi lebih lanjut. Jadi cuman upload foto. Ready, udah jual gitu ya. Pernah ya? Nah, jangan sampai teman-teman di sini juga melakukan hal yang sama gitu ya. Postingan WhatsApp-nya hanya asal posting aja gitu, upload foto aja. Padahal ini bisa kita lakukan dengan lebih benar supaya promosi kita lebih efektif tentunya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, Kak Dika pernah ya Kak ya, yang isinya cuma titik-titik. Nah, tadi kan kita udah, Kak Dika waktu saya masih cukup ya? Oke. Kita lanjut dulu, tadi kita udah WhatsApp bisnis, cara downloadnya seperti apa, kemudian belajar fitur-fiturnya, karena itu mudah banget teman-teman sisa buka WhatsApp aja, di situ sudah banyak penjelasan fitur-fiturnya, dicoba-coba aja gitu ya. Kalau misalnya sulit pakai bahasa Inggris, silakan dirubah ke bahasa Indonesia. Itu biasanya tergantung dengan settingan handphonenya juga gitu ya. Tadi sudah tahu caranya ngisi fitur bisnis seperti apa, cara update katalog seperti apa, update jam buka tutupnya seperti apa, terus nge-setting cara balas pesan cepat seperti apa, pesan yang menyambut pelanggan baru seperti apa. Nah, kalau sudah, terus yang bingung nih Kak, terus kalau mau bikin katalog yang menarik seperti apa, atau ketika saya mau update promosi di WhatsApp status seperti apa, karena kebanyakan pelanggan saya atau orang yang menyimpan nomor saya ini nggak aware Kak kalau harus buka katalog dan lain-lain. Pasti mereka tuh cuman aware-nya tuh ngeliatin status saya, makanya saya banyak update status. It's okay, nggak apa-apa teman-teman. Makanya statusnya dibenerin gitu ya, jangan asal upload foto aja. Yang bisa teman-teman lakukan yang pertama adalah buat postinganmu menarik dan bikin penasaran. Wah, gimana nih Kak? Ternyata cara bikin konten atau yang cara bikin status di WA itu nggak cuma upload foto, nggak cuma bikin story. Ada banyak hal yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat postingan WhatsApp bisnis teman-teman lebih menarik gitu ya. Yang pertama adalah meme lucu untuk hiburan. Jadi yang namanya update status WA nggak cuma update produknya, di-upload, bla bla bla. Tapi kita juga boleh loh upload meme lucu hanya untuk membuat interaksi dan membuat dan menghibur pelanggan kita gitu ya. Karena sekarang tuh orang-orang akan lebih tertarik dengan konten-konten yang menghibur juga gitu ya, nggak sekedar jualan. Teman-teman juga pasti tahu ya di Instagram banyak juga konten-konten yang bertebaran yang isinya tuh nggak cuman tentang si konten itu gitu ya, ada meme-meme lucu juga gitu. Apalagi kalau teman-teman ternyata produknya bisa dijadikan bahan untuk membuat meme tadi, misal kayak makanan gitu ya. Wah, udah makan belum? Udah misal jualannya apa ya? Kita ambil contoh bakso aci gitu ya. Terus kita bikin meme lucu dari bakso aci itu. Udah ready nih bakso acinya, udah diingetin ayang belum? Gitu. Udah diingetin ayang makan belum atau lain sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan juga untuk meme lucu untuk sekedar hiburan. Kemudian yang kedua, flyer promo produk gitu ya, jangan fotonya aja. Jadi nih teman-teman ya, misal tadi ya saya ambil lagi contoh bakso aci. Jualannya bakso aci, jangan cuma foto bakso aci langsung di-upload gitu ya di sosial media, di WhatsApp bisnisnya, di postingan WhatsApp bisnis. Kan sekarang udah ada Canva, udah ada aplikasi Photogrid dan lain sebagainya. Teman-teman bisa foto itu diedit dulu nih, dijadikan flyer, ditambah tulisan ready bakso aci untuk PO tanggal ini, atau misal tersedia dalam varian dengan level pedas
tingkat berapa aja gitu ya. Daripada teman-teman cuman upload fotonya di status, terus tulisannya di bawahnya di statusnya kan akan lebih menarik jika itu sudah tertuangkan gitu ya di flyernya secara lengkap, ada fotonya, ada informasinya, pasti akan lebih menarik. Apalagi kalau misal warnanya lebih eye catching, tulisannya lebih menarik lagi gitu ya. Terus foto terbaru dan juga terlaris. Jadi jangan sampai teman-teman meskipun jualannya tetap bakso aci tapi nggak gitu ya, jualannya tetap bakso aci dari zaman kapan, fotonya dari awal gitu ya. Padahal bakso acinya itu udah ternyata sekarang udah ada varian pakai tulangnya, ada cekernya gitu. Nah, upload aja foto terbarunya dan juga bisa foto yang terlaris. Ini untuk menginformasikan kepada pelanggan kita secara tidak langsung bahwa oh kita ada produk baru nih kayak gitu. Kemudian foto dan video behind the scene. Nah, ini yang kadang suka lupa nih teman-teman semuanya. Ada yang teman-teman nggak menyertakan itu, padahal itu tuh salah satu hal yang cukup menarik gitu ya, karena kan orang Indonesia tuh cukup tersentuh ya, cukup kepo juga gitu ya. Kita buat aja lucu-lucunya gitu ya, misal kita lagi nge-packing, packingnya misal jatuh, atau kita lagi foto-foto produknya ternyata kesenggol, atau tiba-tiba lampunya mati atau sebagainya. Nah, ini emang cukup repot sih, karena butuh dua device ya, maksudnya dua foto, ada kita lagi ngerekam, terus gini, tapi nggak apa-apa. Kita belajar gitu ya, belajar untuk bikin konten yang menarik gitu ya, supaya ada interaksi gitu, interaksi antara kita dan juga pelanggan. Terus boleh juga ATM, amati, tiru, modifikasi gitu ya, nggak apa-apa teman-teman belajar dari pesaing, belajar dari konten lainnya, belajar dari produk lainnya, oh gimana sih dia bikin status WA-nya, kok menarik ya gitu, teman-teman bisa ikuti lalu dimodifikasi dengan cara teman-teman sendiri. Kita lanjut dulu. Selanjutnya adalah bagian aktivitas keseharianmu sebagai seorang seller. Nah, ini teman-teman yang suka lupa. Kadang kita terlalu fokus untuk jualan gitu ya, tapi kita tuh nggak ingat untuk membangun interaksi. Bahkan banyak yang bilang bahwa nggak percaya kita sebagai seorang seller karena kita nggak kelihatan nih pas packingnya. Paling kamu hanya jual aja gitu, nggak bikin sendiri. Ya boleh sih ya, kan ada namanya reseller. Tapi kadang ada yang nggak tahu nih prosesnya seperti apa. Terus juga misal, Kak, aku mahal banget sih, emang ribet banget ya gitu bikinnya. Kan di sini ada ya, apalagi yang bentuk-bentuk prakarya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membangun kepercayaan kita kepada pelanggan. Kita ciptakan aktivitas kita. Teman-teman di sini yang punya TikTok, yang sering nonton TikTok pasti sering dong lewat di FYP-nya video-video a day in my life ya, video kesehariannya atau a day what I eat in a day gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman gunakan misal a day in my life sebagai seorang seller bakso aci misal gitu ya, dari mulai produksi meskipun nggak ditampilin semua ya, tetap bisa teman-teman sedikit nyiapin barang, nyiapin bahan, pergi ke pasar, struggle-nya teman-teman misalnya lagi ngantar barang ke ekspedisi dan lain sebagainya, itu bisa teman-teman gunakan untuk jadikan konten untuk membangun kepercayaan dan interaksi dengan pelanggan gitu ya. Proses packing pakai ASMR gitu ya. Teman-teman pasti tahu juga dong di TikTok tuh ada yang cuman nge-packing aja, tapi kadang ada orang yang suka dengar orang ngerobek solasi dan lain sebagainya. Nah, itu bisa teman-teman gunakan juga ya. Kita lanjut lagi. Oke. Nah, kemudian edukasi pelanggan dan bagikan konten yang bermanfaat. Nah, tadi ya sudah saya spoiler juga di awal bahwa yang namanya jualan itu nggak harus jual, tapi kita juga memberikan edukasi, konten manfaat, karena itu akan memberikan dampak ke kita juga, si pelanggan ini akan ingat kita gitu ya, akan merasa kita tuh nggak cuma jualan gitu, kita bermanfaat juga untuk dia gitu. Konten-konten edukasi itu banyak ya teman-teman, misal tahukah kamu gitu, misal teman-teman jualannya keripik singkong, tahukah kamu vitamin di keripik singkong cukup banyak loh gitu. Terus misal jenis-jenis bahan gitu ya dari singkong, jenis-jenis singkong di Indonesia gitu. Terus atau asal, kadang ini tips dari saya aja, kalau teman-teman bingung bikin konten dari satu produk, pisahin dulu gitu. Misal nih produknya ayam bakar. Ayam bakar berarti dari dua proses ya, dua inti gitu ya, ayam dan bakar. Teman-teman bisa buat konten dari situ. Ayam, oke. Sejarah ayam atau vitamin dalam ayam, terus misal ini sejarah ayam itu maksudnya sejarah ditemukannya ayam bakar gitu ya maksudnya. Kemudian cara memilih ayam, kemudian dari bakar, misal macam-macam bumbu ayam bakar di Indonesia gitu. Jadi pisahin dulu, terdiri dari apa aja sih bahan jualan saya ini. Kalau misal jualannya baju, gamis gitu ya, oke. Misal pemilihan kainnya gitu, atau misal jenis-jenis gamis dari berbagai negara gitu dan lain sebagainya. Tips and trick itu juga bisa teman-teman gunakan. Misal jadi jualannya gamis, tips mencuci gamis biar nggak kelumpuran misal ya, atau trik menggunakan gamis lucu saat liburan gitu dan lain sebagainya. Kemudian buat konten sesuai tren ya.
boleh banget teman-teman bikin konten sesuai tren yang ada. Meskipun cuma WhatsApp bisnis, meskipun cuma update story di WhatsApp bisnis, tapi kalau ngikutin tren kan orang-orang juga akan notif gitu ya. Misal ini lagi banyak orang yang ngomongin KKN Desa Penari. Ya, boleh teman-teman bikin konten yang sesuai dengan tren saat ini. Asalkan tetap ya teman-teman ingat bahwa jangan sampai teman-teman kontennya terlalu fanatik atau trennya, misal kemarin trennya lagi bahas politik, ya nggak usah ngikut juga kalau sekiranya itu tidak sesuai dengan bisnis kita. Takutnya kita akan dilihat pelanggan terlalu fanatik atau lebih condong ke salah satu audiens. Nah, ini kadang yang teman-teman suka lupa. Kontennya udah banyak, Kak, udah sering banget gitu, tapi ternyata kok nggak ada hasil gitu ya, nggak ada konversi dari upload kontennya ke penjualan. Misalnya nggak ada yang chatting saya, kenapa ya? Oh, bisa jadi kontennya tuh nggak sesuai dengan targetnya. Nah, gimana cara nentuin targetnya sesuai dengan audiensnya gitu, Mas. Gimana caranya menentukan target audiens kita sesuai dengan produk kita. Nah, itu nanti tentu bisa belajar lagi di kelas-kelas Kaizen lainnya ya. Itu akan dibahas lebih sendiri karena itu lebih lengkap lagi. Kemudian repost konten kamu, ini boleh juga teman-teman, misal ada konten yang udah diberikan beberapa tahun yang lalu, di repost dan diberikan kata-kata yang lebih engaging lagi, itu juga boleh. Kita lanjut dulu. Oke, testimoni pelanggan dan review produk. Nah, ini sering banget ya teman-teman yang udah juga melakukan testimoni atau review produk dari pelanggan, terus diupload sebagai bentuk untuk promosi bahwa oh beneran loh bakso aci saya itu emang enak gitu, beneran loh kain gamis saya itu emang bagus, ini loh ada testimoninya. Tapi untuk sekarang harus lebih kreatif lagi ya untuk bikin testimoni dan juga review produk. Caranya yang pertama, minta pelanggan mengirim video unboxing. Di sini teman-teman ada video unboxing untuk membuktikan bahwa barangnya sampai dengan keadaan yang seperti kita kirim. Nah, oke, halo Mas Dika, suaraku masih terdengar? Halo Mas Dika, suaraku maaf tadi kayaknya aku out ya? Sempat hilang kayaknya, tapi nggak apa-apa. Karena udah balik ya? Sudah, balik lagi, Kak. Untuk materinya, oke, aku searching dulu ya. Silakan searching lagi. Mohon maaf ya teman-teman semuanya, sepertinya koneksi internet saya sedang tidak baik tadi. Oke, udah terlihat, Kak? Bentar. Ya, sudah, Kak. Oke, terima kasih. Maaf ya teman-teman, kita kurang dikit lagi kok. Oke, selanjutnya adalah testimoni pelanggan. Nah, biasanya teman-teman kalau cuma minta testimoni itu kan cuma dari chatting ya, capture-an chatting yang Kak, bakso acinya udah datang ya, udah Kak, enak banget, terus di-capture, di-upload. Jangan cuma gitu teman-teman, sekarang bisa teman-teman bikin lebih keren gitu ya. Misal teman-teman minta pelanggan untuk mengirim video unboxing-nya gitu ya, dari mulai datang, buka packing, terus gimana sih kepuasan pelanggan ketika mendapatkan barang kita dengan kualitas yang bagus seperti itu. Nah, tapi jangan lupa diedit, jangan cuma mentahan unboxing dengan ada suara yang bocor di mana-mana gitu, videonya goyang, jangan sampai. Kalau bisa diedit dulu, ditambah tulisan, atau ditambah musik-musik yang lucu, itu juga bisa ya. Kemudian untuk bukti chat dan foto, jangan lupa izin terlebih dahulu ya teman-teman, itu penting banget, karena ini termasuk dalam etika berdigital. Karena saya sendiri pernah merasakan itu gitu ya. Saya pernah beli satu produk di teman saya, kemudian teman saya nge-capture pesanan saya itu ke sosial medianya tanpa izin saya gitu ya, dan di situ terlihat nama saya dan lain sebagainya. Nah, itu kan salah satu hal yang tidak enak ya, maksudnya kurang nyaman untuk pelanggan. Jadi jangan sampai teman-teman belum izin nih kalau mau nge-upload bukti review dan juga testimoni dari pelanggan. Kita lanjut dulu. Selanjutnya adalah, nah ini yang paling penting teman-teman, yang kadang suka dari semuanya udah bikin konten segala macam, konten dari A sampai Z gitu ya, tapi nggak konsisten. Emang konsisten tuh sulit teman-teman, tapi konsisten itu adalah kuncinya gitu ya. Ini yang membuat pelanggan tuh inget sama kita gitu ya. Kalau teman-teman susah konsisten, bikin listnya dulu. Misal di hari Senin saya akan upload edukasi, misal tips and trick. Di hari Rabu saya akan promosi, di hari Jumat saya akan meme aja, di hari Sabtu saya akan testimoni dan lain sebagainya. Dicatat dulu aja. Ini bertujuan untuk mengingatkan pelanggan kalau kita tuh uploadnya tuh konsisten loh, kita tuh maksudnya ada jadwalnya gitu. Jadi nanti pelanggan akan secara tidak sadar akan ingat ketika, oh iya ini hari Jumat ya, oh si bakso aci waktunya promosi nih, aku harus lihat dia promosinya apa hari ini. Atau oh hari ini hari Senin, si gamis Lala ini dia biasanya upload tips and trick, coba lihat kali aja ada tips pakai gamis untuk lebaran tahun ini dan lain sebagainya. Nah seperti itu ya tujuannya, makanya kita harus konsisten ya. Kalau menurut saya itu lebih baik sedikit tapi sering daripada banyak tapi jarang gitu ya. Tapi
habis itu udah 2 minggu lagi baru ngupload. Itu jangan ya. Lebih baik kita konsisten meskipun hanya dikit-dikit gitu. Nah, Mas Dika, ini saya udah selesai materinya. Ini udah selesai untuk terima kasih. Semoga waktunya pas ya, nggak kelebihan. Nah, saya penutupnya ada pantun nih, Bang Dika. Oke, silahkan. Nanti ditanggepin dengan kata-kata apa ya, biasanya cakep ya. Teman-teman kalau mau open mic bilang cakep juga boleh banget ya. Boleh. Silahkan teman-teman. Gimana? Oke, Mas. Mulai ya Kak Dika ya. Oke, siap. Saya siap-siap nih. Nonton BTS di Korea. Cakep. Jangan lupa Cakep. mandi. Cakep. Terima kasih sudah bersua. Cakep. Terima kasih sudah bersua. Rizky pamit undur diri. Oke, terima kasih. Nadanya ya, tapi bener. Udah malu nih. Cakep. Terima kasih, Mas Ahmad ya. Cakep ya, terima kasih Mas Ahmad. Sekali lagi terima kasih Kak Rizky sudah memberikan materinya. Sedikit saya recap aja, dan mungkin teman-teman jangan lupa silahkan nanya di kolom chat. Sudah dikasih kesempatan sama Kak Rizky, masih ada waktu beberapa menit lagi. Manfaatkan sebaik mungkin untuk bertanya. Dan Kak Davi mau nanya. Ntar dulu ya Kak ya. Saya recap dulu bentar nih. Ya, ini tadi kita sampaikan bahwa bagaimana pentingnya tentang ternyata WhatsApp ini perlu karena supaya tidak tercampur terhadap bisnis dan pribadi, agar kalau galau-galaunya Mas Davi nih nggak sampai kecampur nih di bisnisnya gitu ya, gitu maksudnya gitu ya. Pentingnya profil, peraturan, dan ternyata kalau boleh jujur mungkin ya saya yang sudah punya WhatsApp bisnis pun belum memaksimalkan WhatsApp bisnis yang ada nih Kak. Jadi benar sekali tadi lihat bagaimana labelnya, katalognya, ngasih salamnya, dan ngejawab dengan cara cepat dengan ada pintasan tadi Kak ya. Dan yang paling penting bagaimana kita manfaatkan story WhatsApp yang sudah ada, yang mungkin bisa ditampilkan di bisnis kita. Dan pastinya ada beberapa tadi bagaimana dengan kita dengan postingan-postingan yang lucu dan mohon maaf, postingan yang menarik dan bikin penasaran, maksudnya gitu. Bagian yang lucu atau mungkin yang BTS atau mungkin yang terbaru boleh ATM, tapi ingat lagi ada etikanya. Terus bagaimana kita membagikan sehari-harinya tentang bagaimana kedekatan kita dengan pelanggan itu bisa penting banget ya kayak. Terus edukasi, nggak cuma jualan aja tapi ngasih edukasi, dan pastinya testimoni. Dan jangan lupa sebelum ngasih testimoni minta izin dulu sama yang akan diposting ya kayak. Itu yang paling penting. Nah, langsung aja. Pertanyaan langsung aja, ini sudah ada Kak Davi yang sudah resen, langsung aja silahkan pada Kak Davi, silahkan bertanya, silahkan. Oke, on mic aja nggak apa-apa ya. Oke, silahkan. Oke. Langsung aja ya. Untuk Kak Rizky, mau nanya, ini kan tadi kakak ada bilang kayak kita berbisnis itu kan, kita kan tidak cuma berjualan aja, pasti kayak misalnya untuk menarik pelanggan itu kan dengan cara membuat konten yang menarik agar untuk menarik pelanggan yang seperti Kak Rizky bilang tadi. Nah, kita kan gini, kita kan ada jadwalnya tuh, kita untuk upload konten-konten itu kan, misalnya kayak Kak Rizky bilang untuk hari Jumat kita upload tentang tips and trick dan lain-lain. Nah, kita udah konsisten nih, udah ada kayak apa sih, istilahnya kayak pengembangan dalam konten kita lah, tapi up and down, misalnya up and down itu lebih ke istilahnya rame sepinya gitu, tapi lebih banyak dihitungnya lebih sering sepinya sih. Nah, kalau dari Kak Rizky ada nggak kayak misalnya solusi, misalnya bisnis kita itu rame dengan dari konten-konten itu, atau intinya seperti itu deh, paham? Bagaimana cara menarik mungkin ya, biar tetap konsisten, ramenya nggak sepi gitu kan saya Davi ya. Iya, maaf. Mungkin karena spontan jadi kayak mutar-mutar bahasanya. Baik, silakan. Kalau saya garis besarnya adalah Kak Davi, saya udah konsisten nih, saya udah upload, tapi nggak ada kenaikan signifikan dari konten saya ke penjualan gitu ya Kak ya. Iya, oke. Nah, kan karena bahasa kita adalah bahasa bisnis ya, jadi ini tuh bukan yang utama Kak. Jadi bukan berarti kita cuma promosi di WhatsApp gitu. Ketika WhatsApp-nya sepi, ya udah saya terus aja kontennya setiap hari ini pokoknya ini nggak ada perubahan. Nah, WhatsApp ini cuma salah satu atau salah dari beberapa cara yang kita lakukan untuk promosi gitu ya. Misal di WhatsApp bisnisnya ternyata sepi, bisa jadi target yang kita tuju atau target audiens untuk produk kita ternyata mereka tuh emang interaksinya nggak banyak di WhatsApp gitu. Oke, bisa kita alihkan di media sosial lain. Kita upload konten atau link, misal
kalau untuk katalog berikutnya atau untuk produk-produk berikutnya bisa cek Instagram kami ya, atau bisa cek YouTube kami ya, bisa cek WhatsApp, Facebook kami ya. Bisa jadi memang mereka tuh nggak aware sama WhatsApp aja gitu. Mereka pengen lebih terbiasa dengan media sosial yang mereka suka gitu. Jadi WhatsApp Business cuma salah satu dari media yang kita gunakan untuk menggait pelanggan gitu ya. Tadi kan saya jelaskan di awal juga bahwa WhatsApp ini memang utamanya adalah untuk interaksi chatting ya, karena ini media chatting bukan media sosial. Nah, bisa jadi pelanggan tadi itu memang dia nggak terbiasa aja dengan WhatsApp ini gitu ya, nggak apa-apa, kita tetap dengan konsisten WhatsApp-nya karena memang tujuan kita adalah untuk memudahkan interaksi pelanggan dalam hal tadi ya untuk chatting gitu. Tapi kalau pelanggan ternyata lebih suka lihat konten kita di Instagram ya nggak apa-apa, silakan kita share juga informasi bahwa Instagram kita ada di sini. Atau juga nanti ujung-ujungnya ketika ingin transaksi juga mereka pasti ngechat dulu dong Kak, gitu. Nggak mungkin interaksinya kita lakukan di Instagram, di komentar Instagram kan nggak mungkin gitu. Jadi tetap nggak apa-apa Kak Davi, bisa alihkan ke media yang lainnya yang sekiranya memang sesuai dengan target audiens kita. Nanti semoga ya di Kaizen berikutnya di Ngerti atau di Kaizen Talk ya, kita akan bikin kelas tentang menentukan target audiens yang sesuai dengan produk kita. Jadi dari situ nanti kita belajar Kak Davi, oh kalau misal target saya A, B, C, berarti media sosial yang digunakan apa? Karena memang nggak semua media sosial memang tepat untuk target audiens tertentu. Seperti itu Kak Davi. Semoga bisa menjawab. Sangat membantu Kak, sudah jelas. Oke. Terima kasih banyak Kak. Iya. Dan yang perlu di-highlight adalah konsisten adalah kunci, itu disampaikan oleh Kak Kiki. Karena kita nggak tahu kapan sepinya, kapan ramai, itu konsisten dulu aja. Nanti ketika sudah kelihatan, oh dia tahu nih, oh ternyata Mas Davi aktif nih, oh bagus, lucu-lucu juga ya, coba cek lagi katalognya atau mungkin yang lain, coba chat, mungkin seperti itu ya. Terus tadi dari maaf Kak, sebentar, tadi dari Pak Ahmad, terima kasih Pak Ahmad, tadi mungkin kayaknya saya memang nggak ngecek dulu di KBBI ya Pak Ahmad ya, kunci, iya benar kunci ya. Kunci pakai TJ ya Pak, kunci TJI. Bukan kunci. Oke Bapak, cakep Pak, terima kasih Pak Ahmad, cakep. Teliti banget ya Kak Ahmad. Betul, terima kasih. Oke Kak, ada satu pertanyaan titipan boleh, yang tidak berani secara langsung mungkin di sini bertanya bagaimana Kak caranya menambahkan kontak di WhatsApp bisnis itu, karena kan supaya banyak dilihat oleh banyak orang berarti perlu ada banyak kontak yang disimpan dan menyimpan kontak kita kan, itu bagaimana caranya sih Kak untuk mendapatkan itu? Ya, mendapatkan kontaknya aja. Atau cara masukin kontaknya itu gimana nih Kak? Memperbanyak kontaknya supaya banyak dilihat gitu kan, dengan banyak kontak maka akan ada potensi untuk dilihat makin banyak kan, itu ada nggak cara-caranya atau trik atau mungkin sudah pernah disampaikan oleh Kak Kiki atau mungkin sudah pernah? Yang pertama adalah setiap kita punya pelanggan baru gitu ya, jangan dibuang informasinya gitu ya, kita bisa simpan kontak mereka, itu udah pasti ya kita simpan semuanya gitu, entah masih nanya-nanya gitu ya, kitanya jangan egois, yang disimpan cuma yang beli doang gitu ya, yang nanyanya nggak disimpan karena kita dendam, nggak mau mereka cuma nanya-nanya doang gitu, saya simpan, jangan, tetap kita simpan dengan misal nanti catatan, oh ini pelanggan yang baru nanya-nanya doang gitu ya, atau pelanggan yang sudah pernah beli, atau pelanggan yang sudah repeat order dan lain sebagainya, itu sih ya, jadi kita punya database nih pelanggan kita seperti siapa-siapa aja, nanti kita bisa kita simpan. Terus yang kedua, kalau cara saya dulu saya pernah melakukan riset kecil-kecilan. Jadi saya belum punya nih, kontak saya baru 100 gitu ya. Saya pengen lebih banyak menggait audiens atau pelanggan atau calon pelanggan, saya bikin riset gitu ya. Biasanya pakai Gform. Di Gform itu kita bisa minta nama, nomor HP, kita anggapannya kita mau bikin resep bakso aci baru nih gitu ya. Apakah Anda berminat, menurut Anda rasa bakso aci apa yang paling enak? Misal ada rasa bukan stroberi ya, maaf, kok saya kepikiran stroberi ya. Bakso aci pedas apa gitu ya. Kita bikin riset kecil-kecilan. Di situ kan kita ingin mencantumkan nomor telepon. Kita minta nih salah satu pelanggan kita untuk share. Nah, si pelanggan ini kan pasti dia punya grup ya, entah grup arisan, grup PKK. Dari satu orang minimal dia punya 3 grup misal. Kita share aja ke 10 orang pelanggan kita yang royal nih ya, kita minta untuk share. Nah, dari 10 orang ini dia akan nge-share lagi ke teman-temannya lagi. Nah, kita dapat dong kontaknya mereka gitu ya. Akhirnya kita dapat database setidaknya lebih banyak dari orang yang sudah kita share pertama gitu ya. Nah, itu bisa kita kumpulkan di Gform tadi. Tapi tetap ingat teman-teman, karena itu kontak baru,
Dan WhatsApp bisnis ini cukup sensitif karena dulu saya pernah keblokir karena saya terlalu banyak bikin pesan broadcast ya. Jadi jangan sampai itu terblokir. Jadi untuk nomor baru itu biasanya kita nggak bisa sembarangan langsung chat ya. Kita bisa chatnya tuh jangan di spam gitu ya. Kita perkenalan dulu, kita promosi dulu dan lain sebagainya. Jadi jangan asal nge-share gitu ya. Karena nanti bisa keblokir. Kalau keblokir nomornya nggak bisa dikembalikan kan sayang karena kita udah punya pelanggan di situ. Kayak gitu Kak Dika. Mungkin dua itu bisa dilakukan dan ada cara-cara lain ya seperti gabung-gabung grup gitu ya. Kita Oh join. ya, betul. Di situ anggotanya baik nih, terus kita simpan nomor-nomornya itu bisa juga. Cuman itu biasanya agak kurang sopan kalau menurut saya, karena kita nggak kenal tiba-tiba langsung ngechat aja gitu. Oke. Ya karena kan itu penting juga kayak di mana kita memperbanyak audiens yang semakin banyak yang melihat postingan kita, semakin tahu kita gitu. Tapi dengan cara yang sopan pastinya. Betul. Kak, kayaknya waktunya cukup. Sudah 17:03. Mungkin pastinya teman-teman yang ingin bertanya secara langsung silahkan nanti bisa follow Instagramnya Kak Kiki Ariski ada di sebelah tuh di virtual backgroundnya ada tuh kelihatan Kak Ariski Kak Febriana ya. Silahkan ditanya langsung pada Kak Rizky dan mungkin juga bisa diskusi secara langsung. Kak, ada penutup ya atau mungkin closing statement? Saran dari saya buat teman-teman yang masih mulai bisnis awal gitu ya, baru belajar juga nggak usah pantang menyerah karena media atau tempat untuk belajar tuh banyak banget, salah satunya Kaizen gitu ya. Teman-teman jangan ragu untuk tanya, jangan ragu untuk terus belajar gitu, nggak apa-apa. Banyak belajar membuat kita untuk terus menambah ilmu gitu ya. Jadi nggak ada namanya gitu ya ketika udah jualan berarti nggak usah belajar gitu, nggak ada, karena terus berkembang teman-teman semuanya. Orang yang jualan itu juga berkembang gitu ya, nggak mungkin kita pakai sistem dahulu kala untuk penjualan sekarang gitu. Jadi teman-teman silakan kalau misalnya nanti masih ada pertanyaan bisa DM ke saya atau ke Kaizen. Terus teman-teman juga jangan lupa untuk follow Instagram Kaizen karena di situ ada pelatihan-pelatihan menarik ya Kak. Ini bocorannya nih Kak Dika, karena minggu depan tuh kalau nggak salah ada kelas yang lebih menarik tentang soft selling. Wah itu keren banget. Terus ada tentang ngumpulin ide kreatif untuk bikin konten, itu ada juga di minggu depan. Jadi jangan sampai terlewat untuk ikut kelas Kaizen berikutnya. Silakan, terima kasih semuanya. Mohon maaf ya jika ada kesalahan kata saya dalam menjelaskan. Mohon maafkan, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kiki yang sudah menyampaikan materinya dan pastinya bocoran-bocoran buat kelas minggu depan ya. Teman-teman jangan sampai kelewatan tuh. Dan teman-teman, keseruan hari ini teman-teman pasti sudah mendapatkan ilmu daging-dagingnya dan pastinya teman-teman juga bisa juga untuk membagikan keseruan kita di Instagram atau mungkin di story atau mungkin di feed, silahkan. Dengan jangan lupa tag Instagramnya Kaizen Room @KaizenRoom, atau mungkin teman-teman juga ingin masuk ke grup Kaizen Room ya secara langsung di Telegram, silahkan, ada bio-nya di Instagramnya Kaizen Room. Dan kita masuki sesi yang akan ditunggu-tunggu, ya pasti ditunggu tuh ya, sesi foto-foto teman-teman. Dan saya mau izin teman-teman tuh silahkan on cam. Mas Devi sudah on cam pastinya dari tadi. Yang lainnya, monggo silahkan, saya tunggu. Kak Desi, Randy silahkan. Terima kasih sudah on cam. Kak Erni, ada juga siapa lagi ya? Bagi saya tunggu ya teman-teman semuanya ya. Untuk posenya nanti saya serahkan kepada Kak Kiki, posenya seperti apa. Saya tunggu teman-teman dulu aja. Silahkan teman-teman buat foto kabur. Kenapa kabur Mas Ahmad? Kenapa takut? Silakan foto aja. Nggak mandi juga nggak apa-apa, nggak mandi. Ya, mic-nya masih di mute. Maksudnya kalau nggak mandi pun bau itu nggak akan muncul di kamera. Oh iya, nggak kecium ya di kamera. Nggak kecium di kamera. Karena online. Oke, teman-teman silakan, masih saya tunggu. Oke, masih mau langsung merapikan rambutnya. Oke, terima kasih. Nah, Ahmad on cam juga akhirnya. Loh, kok bentar doang. Baik, langsung aja untuk terima kasih teman-teman sudah on cam. Langsung aja Kak Kiki untuk pose pertama. Pose pertama apa ya Kak ya? Aduh, terserah aja lah ya, gini aja ya. Oke. Ini tangan kanan. Maaf. Oke. Berarti pakai jempol ya. Siap. Saya hitung ya teman-teman, ini ada satu slide aja. Berarti kita langsung aja. Minta download dari admin untuk screen capture-nya. Silakan. 1, 2, 3. Oke. Ada pose yang lain, Kak? Terserah Kak Dika aja. Yang kedua, Kak Dika. Pose kedua kita semangat tadi. Bagi teman-teman yang punya bisnis, yang punya usaha, silakan tetap semangatnya dengan WhatsApp Business. Manfaatkan aplikasi tersebut. Silakan. Siap. 1,
2, 3. Ya, mohon maaf ya, meskipun puasa bapak-bapak ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih pada Kak Kiki yang sudah memberikan materinya dan teman-teman semuanya sudah join dari awal sampai akhir dan pertanyaan-pertanyaan disampaikan. Terima kasih sekali dan jangan lupa teman-teman bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya dari Kaizen Room, ada Kaizen Talk, ada Kaizen Ngerti Digital, ada live Instagram baca buku juga, live produktif juga ada, teman-teman silahkan ikuti kegiatan dari Kaizen. Jangan lupa banyak insight-nya. Sekali lagi terima kasih Kak Kiki dan saya sebagai moderator pada hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kekurangan ataupun juga ada perbuatan dan kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai jumpa lagi di kelas berikutnya. Dadah. Waalaikumsalam. Jangan lupa isi absen ya. Isi absen jangan lupa. Apa sih?